Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku, Desta Rahma Irayani. Nah, sebelumnya kita kan sudah bahas tuh mengenai konsep OOP dan juga mengenal tentang kelas dan juga objek. Nah, pada video kali ini aku akan sharing tentang apa itu tipe data dalam pemrograman menggunakan bahasa Java. Jadi pada video ini aku akan menjelaskan sedikit tentang tipe data yang kita gunakan untuk bahasa Java. Jadi agar kalian tahu dan kita sama-sama belajar, jangan lupa tonton video ini sampai habis ya. Oke, lanjut aja. Oke teman-teman, di sini aku akan ngejelasin sedikit tentang tipe data dan juga kita contohkan dalam pemrograman secara sederhana. Jadi, bagaimana sih konsep dasar tipe data di Java itu? Oke, jadi teman-teman, tipe data dalam Java adalah klasifikasi nilai yang dapat disimpan dalam variabel. Nah, setiap variabel dalam Java harus memiliki tipe data tertentu agar program dapat mengalokasikan memori dan juga menangani data dengan benar. Nah, jadi dalam Java ini juga tipe data secara umum itu dibagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama, tipe data primitif, yaitu untuk menyimpan nilai langsung ke dalam memori. Dan yang kedua, tipe data referensi ataupun objek, yaitu untuk menyimpan alamat memori dari objek. Nah, di sini bagaimana sih contoh tipe data primitif itu dan bagaimana bentuk-bentuknya? Jadi teman-teman, tipe data primitif itu adalah tipe data bawaan yang sederhana dan tidak berisi metode atau fungsi tambahan. Nah, secara umum juga Java memiliki 8 tipe data primitif yang dapat dikelompokkan menjadi angka, karakter, dan boolean. Dapat kalian lihat di tabel berikut. Untuk tipe data byte, short, integer, long, itu biasanya untuk menyimpan angka tanpa desimal. Nah, float dan double itu biasanya menyimpan angka dengan desimal. Char itu untuk menyimpan satu karakter Unicode, serta boolean itu untuk menyimpan nilai true atau false. Nah, di sini juga biasanya byte itu merupakan tipe data yang digunakan untuk menyimpan nilai bilangan bulat yang kecil. Terdapat setiap tipe data juga memiliki rentang nilai tertentu yang sudah ditentukan ya teman-teman. Nah, sebagai contoh di sini byte itu rentang nilainya itu dapat disimpan dalam nilai minus 128 sampai 127. Nah, ada juga short. Nah, short ini adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan nilai bilangan bulat yang lebih besar dari tipe data byte. Nah, biasanya rentang nilai yang dapat disimpan dalam short ini itu berupa minus 32,768 sampai 32,767. Nah, kemudian ada integer atau INT ini. Nah, jadi integer itu adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan nilai bilangan bulat. Nah, kemudian ada long, yaitu tipe data yang digunakan untuk menyimpan nilai bilangan bulat yang sangat besar, lebih besar dari integer. Nah, kemudian float. Float itu merupakan tipe data yang digunakan untuk menyimpan nilai desimal dengan presisi tunggal. Nah, kemudian ada double, yaitu digunakan untuk menyimpan nilai desimal dengan presisi ganda. Jadi bedanya kalau float itu dengan presisi tunggal, sedangkan double untuk presisi ganda. Keduanya sama-sama untuk menyimpan angka desimal. Nah, kemudian ada char. Nah, char ini adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan suatu karakter. Nah, satu karakter itu biasanya dapat disimpan di dalam tipe data char. Nah, kemudian ada boolean. Nah, boolean ini adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan nilai kebenaran, yaitu berupa nilai true ataupun false.
Di sini kita langsung saja coba untuk kita langsung saja menggunakan program. Kita coba langsung menggunakan program di Java ya teman-teman. Oke, baik teman-teman. Di sini kita akan langsung ke dalam codingannya, di mana saya menggunakan Bluegill. Nah, pertama kalian buka bagian awalnya. Kemudian kita di sini project baru ya teman-teman. Kemudian kita akan membuat suatu kelas baru. Di sini saya akan memberikan contoh karena kita ingin membuat contoh dari primitif. Saya akan membuat kelas primitif. Kita akan contohnya membuat kelas primitif example. Primitif saja. Primitif data. Kita compile, kemudian kita open editor. Nah, default-nya kita hapus. Dan di sini kita akan menggunakan public static segment yang string. Kemudian kita akan membuat inisialisasi menggunakan tipe data integer dengan variabel angka yang kita berikan nilai contohnya 100. Kemudian menggunakan tipe data double yang akan masuk ke dalam yang digunakan untuk variabel pecahan yang kita berikan nilai contohnya 3,14. Kemudian ada char untuk huruf. Kita D, inisial nama saya. Kemudian ada boolean dengan variabel besar. Di sini saya akan memberikan nilai true. Nah, kemudian kita akan mencetak keluarannya dengan sistem out printline. Bilangan bulat angka sistem out printline bilangan desimal pecahan. Kemudian sistem out printline karakter untuk kemudian sistem out printline boolean. Benar. Kita compile. Statement.
maka terminal akan menghasilkan nilai sesuai dengan kodenya. Jadi di sini mengapa bilangan buat 100 dan buat 3,14 karakter berulang terus? Karena pada padangannya di sini kita sudah memberikan inisialisasi yang sesuai pada setiap tipe data yang kita gunakan. Seperti integer kita gunakan untuk bilangan ini, kemudian double untuk bilangan desimal, char itu untuk karakter, dan boolean itu untuk nilai true ataupun false. Jadi sesuai dengan tentang nilai yang kita gunakan itu sesuai dengan tipe data yang kita gunakan pula. Maka padangannya tidak akan error. Nah, jadi ini contoh sederhana dari penggunaan tipe data di Java. Baik, selanjutnya, selain tipe data primitif, terdapat tipe data referensi ataupun objek. Nah, tipe data referensi itu menyimpan alamat memori dari objek yang dibuat di Java. Nah, berbeda dengan tipe data primitif. Tipe data referensi dapat memiliki metode dan juga properti. Nah, contoh dari tipe data referensi itu ada 4. String itu untuk teks, array untuk menyimpan banyak nilai dalam satu variabel, class untuk membuat objek berdasarkan template, dan wrapper class itu yaitu versi objek dari tipe primitif. Bisa integer, double, ataupun boolean. Oke, kita langsung saja coba dalam pemrogramannya. Oke, di sini kita akan membuat new class. Contohnya string example. Java. Sistem out inline yang akan menampilkan pesan kita compile. Nah, di kelas string example ini ketika kita klik statement, maka terminal akan menampilkan pesan hello Java. Ini contoh tipe data dari penggunaan string. Jadi kalau tipe data objek ini nilainya langsung ke memori pada objek tersebut. Nah, kita juga akan membuat contohnya menggunakan array. Contoh penggunaan array pada tipe data objek. Nah, di sini kita akan buat kelas baru, array example misalnya. Kita compile. Sama menggunakan static main
di sini kita akan menginisialisasi dengan tipe data integer dengan variabel number yang isinya sebuah array. Ini sebuah array. Sebuah array 10, 20, 20, 40, 20. Ini saja. Nah, kemudian kita akan sistem out ini. Array pertama number dengan indeks kita membuat, karena kita yang memasukkan output array pertama, maka indeks numbernya yaitu yang 0. Compile. Nah, maka dia akan menampilkan array pertama sebilangan 10. Karena pada indeks ke-0, array tersebut yang kita inisialisasi adalah nilai 10. Oke, baik. Kemudian kita akan membuat contoh kelas dari kelas example. Oke, baik. Di sini kita akan membuat contoh tipe data objek dengan menggunakan yang class. Pertama, kita akan membuat class. Kita contohkan saja persen. Nah, di sini kita menginisialisasi sebuah string dengan variabel name. Kemudian terdapat integer dari or, dan kita menggunakan void dari introduce. Introduce dan akan mencetak menggunakan sistem output. Halo, nama saya plus name, kemudian plus, dan saya berumur tahun.
agak panjang ya teman-teman. Nah, kita compile. Nah, kemudian kita akan membuat class dari object example. Kemudian kemudian di sini persen 1 persen, kemudian P1 kemudian desa P2 sama dengan blok P1 introduce. Kita compile. Nah, maka di sini suaranya yaitu halo, nama saya Desta dan saya berumur 20 tahun. Mengapa sudah ada ikutan Desta dan 20? Karena di sini saya menggunakan kelas objek, yang mana pada codingannya saya sudah memberikan inisialisasi pada persen dengan P1 name-nya itu Desta dan P1 edit-nya itu 20. Maka P1 introduksinya akan menampilkan keluaran sesuai dengan nilai variabel ini dan juga pada kelas persen. Oke, baik teman-teman. Jadi, pada video ini mengenai tipe data primitif dan juga tipe data objek yang dapat kita simpulkan yaitu jika tipe data primitif itu langsung menyimpan nilai dan lebih hemat memori. Namun, jika tipe data referensi atau objek itu menyimpan alamat memori dari objek dan lebih fleksibel karena memiliki metode tambahan. Jadi, pemilihan tipe data itu harus sesuai dengan kebutuhan program agar efisien dan juga optimal. Oke teman-teman, semoga dengan menonton video ini kalian lebih tahu bagaimana tipe data dalam Java dan juga perbedaan dari tipe data primitif dan juga tipe data objek. Semoga dengan memahami tipe data ini, kita bisa lebih baik dalam mengelola variabel dan juga data dalam pemrograman Java. Oke, jika bermanfaat, share video ini. Dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Bye-bye!